Bayangkan tinggal di kota yang tidak memiliki satupun penduduk selain Anda sendiri. Tidak ada tetangga, tidak ada antrian di toko, tidak ada lalu lintas karena, tidak ada siapa-siapa. Atau bayangkan tinggal di kota di mana hukum melarang Anda meninggal dunia. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, bukan? Tapi kota-kota seperti itu nyata adanya dan tersebar di berbagai penjuru dunia. Di video ini, kita akan menjelajahi 5 kota yang benar-benar ada, tetapi terasa seperti berasal dari dunia lain. Kota-kota yang aneh bukan karena legenda atau mitos, tetapi karena kenyataan sehari-harinya yang menantang logika kita. Pastikan kalian menyimak sampai akhir karena setiap kota yang akan kita bahas menyimpan keanehan yang tak kalah mengejutkan dari yang sebelumnya. Jangan lupa, klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu suka dengan fakta-fakta aneh dan mendalam seperti ini. Yuk, kita mulai petualangan ini. Kita mulai dengan sebuah kota yang tidak punya penduduk, kecuali satu orang saja. Monowi, Amerika Serikat. Kota ini terletak di negara bagian Nebraska. Pada tahun 1930-an, kota ini masih hidup, memiliki toko, perpustakaan, dan sekolah. Namun, seiring berjalannya waktu, warganya pindah satu persatu, mencari kehidupan yang lebih baik di kota-kota besar. Hingga akhirnya, pada awal tahun 2000, Monowi hanya dihuni oleh satu orang saja, Elsie Eiler. Elsie tidak hanya tinggal sendirian, tetapi dia juga menjalankan seluruh aspek pemerintahan kota. Dia adalah wali kota, pustakawan, bendahara, dan sekaligus pemilik satu-satunya bar di kota itu. Setiap tahun, Elsie membuat sendiri dokumen perencanaan pembangunan kota untuk mendapatkan dana dari pemerintah federal. Lucunya, karena dia satu-satunya penduduk, dia juga harus menyetujui sendiri rencana anggaran tersebut. Menurut wawancara yang dilakukan oleh BBC dan National Geographic, Elsie tidak merasa kesepian. Dia tetap membuka barnya setiap hari untuk pengunjung dari luar kota. Bar tersebut bahkan menjadi semacam tempat ziarah bagi para penjelajah kota-kota kecil dan pemburu pengalaman unik. Keanehan Monowi tidak berhenti di situ. Pemerintah negara bagian Nebraska secara resmi mengakui kota ini sebagai kota legal, lengkap dengan papan penanda jalan dan kode pos sendiri. Ada sesuatu yang sangat puitis tentang kota yang tetap bertahan, bukan karena ekonominya, tetapi karena tekad satu orang perempuan yang menolak membiarkan kota kelahirannya menghilang dari peta. Sekarang mari kita melangkah ke Eropa Utara, ke sebuah kota di Norwegia yang menyimpan rahasia kematian. Longyearbyen, terletak di Kepulauan Svalbard, Norwegia, adalah salah satu pemukiman permanen paling utara di dunia. Dengan lanskap Arktik yang menakjubkan, kota ini menjadi rumah bagi sekitar 2.000 orang dari lebih dari 50 negara. Namun, ada satu hal yang sangat unik di sini. Anda dilarang meninggal di Longyearbyen. Mengapa? Alasannya bukan karena mistis, tetapi karena kondisi permafrost. Tanah di Longyearbyen begitu beku sepanjang tahun, sehingga jenazah yang dikubur tidak dapat membusuk. Artinya, virus dan bakteri dari tubuh yang meninggal bisa bertahan hidup selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Kasus yang paling terkenal adalah epidemi flu Spanyol tahun 1917. Beberapa korban epidemi itu dikubur di Longyearbyen, dan ketika kuburannya dibuka kembali oleh para ilmuwan dekade kemudian, virusnya masih aktif. Sejak saat itu, pemerintah lokal membuat peraturan bahwa orang-orang yang sakit parah harus dipindahkan ke daratan utama Norwegia agar tidak meninggal di kota itu. Dan ini adalah hukum tidak resmi, tetapi sangat dihormati oleh masyarakat lokal. Rumah sakit di Longyearbyen hanya menangani kasus darurat. Tidak ada rumah jompo. Bahkan, jika Anda didiagnosis dengan penyakit terminal, Anda akan dianjurkan untuk pergi. Selain itu, wanita hamil juga disarankan melahirkan di luar kota karena fasilitas kesehatan yang terbatas. Hal ini membuat Longyearbyen menjadi kota yang unik. Anda bisa hidup di sana, tapi Anda tidak boleh meninggal di sana. Sekarang kita terbang ke arah selatan, menuju negara bagian California, Amerika Serikat, ke sebuah kota yang dijuluki Kota Para Mayat. Colma, California, adalah kota kecil yang terletak di dekat San Francisco. Saat ini, jumlah penduduknya sekitar 1.500 orang. Namun, jumlah orang yang dimakamkan di Colma diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta. Apa yang terjadi di sini? Pada awal abad ke-20, kota San Francisco mengalami pertumbuhan pesat dan mulai kekurangan lahan. Pemerintah kota memutuskan bahwa tanah di dalam kota terlalu berharga untuk digunakan sebagai pemakaman. Maka mereka memindahkan hampir seluruh makam dari San Francisco ke Colma. Kuburan demi kuburan dibongkar dan dipindahkan secara massal. Pada titik tertentu, populasi Colma menjadi 900 kali lebih banyak orang mati daripada orang hidup.
Karena itulah Colma sering dijuluki sebagai nekropolis atau kota orang mati. Bahkan, moto tidak resminya adalah "It's great to be alive in Colma." Ironisnya, kota ini sekarang menjadi tempat yang damai dan terpelihara. Banyak pemakaman terkenal berada di sini, termasuk makam para bintang film, tokoh sejarah, hingga korban gempa bumi San Francisco tahun 1906. Salah satu fakta menarik lainnya, banyak tukang bunga, pematung batu nisan, dan penggali kubur yang tinggal di kota ini. Karena, ya, itulah industri utama mereka. Jika kalian merasa topik ini menarik, jangan lupa berikan komentar tentang kota mana yang menurut kalian paling aneh sejauh ini. Kami ingin tahu pendapat kalian. Sekarang, mari kita menuju Italia, kedua kota kecil yang memiliki larangan hukum yang sangat aneh. Dilarang meninggal dunia. Kota Celia dan Falciano del Masico di wilayah Campania, Italia, mengalami krisis pemakaman. Kuburan mereka sudah penuh, dan pengembangan lahan baru mengalami hambatan hukum dan administratif. Maka, wali kota mengambil langkah ekstrem, mengeluarkan dekret yang melarang warga untuk mati. Tentu saja, ini bukan hukum yang bisa ditegakkan secara literal, tetapi peraturan ini dimaksudkan sebagai peringatan serius. Pemerintah setempat meminta warga untuk menjaga kesehatan mereka sebaik mungkin, karena tidak ada lagi tempat pemakaman baru. Beberapa keluarga bahkan harus membawa jenazah anggota keluarga mereka ke kota tetangga untuk dimakamkan. Menurut laporan dari Reuters dan CNN, wali kota Falciano bahkan secara terang-terangan berkata bahwa siapapun yang meninggal setelah peraturan ini dikeluarkan dianggap melanggar hukum kota. Ini merupakan sindiran keras terhadap birokrasi Italia yang lambat dalam menyetujui perluasan lahan pemakaman. Apa yang membuat kasus ini semakin menarik adalah bahwa warga benar-benar menanggapi peraturan ini dengan serius. Mereka menandatangani petisi, menghadiri pertemuan kota, dan mendesak agar pemerintah pusat membantu menyelesaikan krisis ini. Dan sekarang kita menuju Spanyol, ke sebuah desa terpencil yang terlihat seperti terperangkap di antara bebatuan. Setenil de las Bodegas adalah sebuah desa di Provinsi Cádiz, Spanyol, yang sangat unik karena rumah-rumah penduduknya dibangun langsung di bawah dan di dalam batu besar. Bukan hanya batu besar biasa, tetapi tebing batu raksasa yang menjadi atap rumah, toko, bahkan kafe. Desa ini tumbuh dari gua-gua alami yang digunakan manusia sejak zaman prasejarah. Ketika umat Islam menguasai wilayah ini pada abad pertengahan, mereka memperluas gua-gua ini menjadi tempat tinggal permanen. Nama Setenil berasal dari bahasa Latin septem nihil, yang berarti 7 kali tidak berhasil, merujuk pada 7 kali kegagalan pasukan Kristen dalam merebut desa ini selama Reconquista. Yang membuat desa ini benar-benar unik adalah bagaimana alam dan arsitektur menyatu. Jalan-jalan di Setenil tampak seperti lorong-lorong gua, dengan cahaya alami yang temaram dan suhu yang sejuk sepanjang tahun. Batu besar yang menggantung di atas rumah terlihat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tetapi kenyataannya, struktur batu itu telah bertahan selama ratusan tahun. Menurut laporan National Geographic, penduduk Setenil percaya bahwa batu-batu ini justru memberikan perlindungan dari panas ekstrem musim panas dan dingin musim dingin. Desa ini menjadi destinasi wisata populer karena keunikan arsitekturnya dan suasananya yang mistis. Jika kamu tertarik mengunjungi tempat-tempat yang tak biasa, Setenil adalah tempat yang wajib masuk daftar perjalananmu. Jangan lupa klik like dan bagikan video ini ke teman kamu yang suka wisata ekstrim dan unik. Dan itulah perjalanan kita ke 5 kota paling aneh di dunia. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Di luar sana masih banyak kota dengan cerita yang tak kalah luar biasa. Kota tanpa jalan, kota dengan langit malam abadi, hingga kota yang terbuat dari garam. Jika kamu ingin kami lanjutkan dengan episode selanjutnya tentang kota-kota aneh lainnya, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menakjubkan lainnya dari seluruh penjuru dunia. Karena dunia ini jauh lebih aneh dan menarik dari yang kita bayangkan.